warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu, ternyata tidak ada bapak-bapak. Hari ini mohon izin kami dari CGP Angkatan 6 akan memberikan sedikit ilmu atau pengetahuan apa yang kami dapatkan di CGP Pendidikan Guru Penggerak ini. Kami akan aplikasikan kepada ibu guru SD 5 Pintu. Baiklah, hari ini saya akan membawakan materi yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, jadi sebelumnya itu mungkin kita harus tahu apa itu disiplin positif. Disiplin positif sebetulnya apa yang kita lakukan membawa kebaikan itu adalah disiplin positif sebetulnya. Jadi bukan bahwa kita harus datang jam sekian, kita pulang jam sekian, itu akan dikatakan disiplin positif. Saya kira dengan disiplin positif apa yang kita lakukan akan membawa kebaikan, itu adalah disiplin positif. Baiklah Bapak Ibu, Ibu-ibu, kita akan melihat bagaimana teori motivasi penghargaan sendiri, bagaimana kita berperilaku. Apakah kita sudah berperilaku positif atau negatif? Jawabannya itu ada pada diri kita sendiri. Mengapa kita ataupun ada dorongan yang lain? Contohnya biasa kita lakukan sesuatu, bilang, suruhkan kepala sekolahku, jadi saya harus hadir di situ. Contohnya seperti hari ini. Jangan karena Bapak Ibu disuruh sama kepala sekolah, disuruh sama teman-teman, ibu-ibu hadir di sini, niatkan bahwa hari ini kita akan menuntut ilmu walaupun sedikit. Jangan lihat orangnya, tapi lihatlah siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikan. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Ian Gossen dalam bukunya Restructuring Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, di mana biasanya orang seperti ini akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak. Seperti siswa-siswa kita, biasanya kalau kita membuat peraturan kelas harus datang jam 7.15. Kalau tidak datang jam 7.15 disuruh pungut sampah. Nah, motivasi inilah yang terjadi. Dia menghindari ketidaknyamanannya atau dia menghindari hukuman, sehingga dia datang sebelum 7.15. Selanjutnya, motivasi selanjutnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, yang untuk ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukannya tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi motivasi ini juga motivasi eksternal. Jadi biasanya itu di dalam kelas, siapa bisa jawab nomor 1, saya akan kasih gula-gula. Nah, inilah motivasi yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kapan Bapak Ibu tidak akan memberikan penghargaan kepada siswanya, maka siswa itu tidak akan melakukannya lagi. Karena dia beranggapan bahwa tidak ada penghargaan lagi itu kalau menjawab. Nah,
Itu adalah motivasi yang kedua. Selanjutnya adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apakah aku apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Inilah motivasi. Jadi walaupun tidak ada imbalan, tidak ada penghargaan, tidak ada ancaman atau peraturan, tidak ada hukuman, maka dia siap melakukan apa saja sesuai dengan yang dia inginnya atau yang dia hargai. Baiklah, kita akan membahas tentang hukuman atau konsekuensi. Baiklah ibu-ibu, kita akan membagikan amplop yang berisikan beberapa pernyataan yang akan Bapak Ibu tempelkan pada kertas pleno dengan mengelompokkan pernyataan tersebut dengan benar pada kolom hukuman atau konsekuensi. Yang ketahui atau Bapak Ibu ketahui bahwa hukuman itu biasanya dilakukan langsung dikasih saja, tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan bersama siswa atau murid bahwa kalau kamu melakukan seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu ditempelkan yang mana termasuk hukuman dan yang mana termasuk konsekuensi. Waktunya 10. Jadi lemnya lem di ujungnya saja dulu, karena kita periksa nanti yang mana benar, yang mana salah. Kalau salah kita dipindahkan nanti. Oke, sudah dibuka? Sudah berbentukan mungkin? Ya. Saya buka jawabannya ya. Saya buka jawabannya. 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Ada yang biasa kita lakukan di kelas? Semoga saja tidak ada. Karena itu adalah hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari hadir di sekolah. Nah, itu hukuman juga. Kalau ada siswa tak terlambat, disuruh dikelilingi lapangan 2 kali putaran. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, karena tidak menggunakan masker, silahkan push up. Ya, diperiksa saja dulu ya pekerjaannya temannya. Ya, checklist. Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, dihukum lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena
tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, biasanya yang bersepatu hitam dihukum. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pada saat tidak menjawab pertanyaan, nah biasanya disuruh angkat kakinya. Itu adalah hukuman. Selanjutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, karena dipatahkan pensilnya, disuruh bersihkan WC. Itu dianggap hukuman. Bagaimana? Aman hukuman? Ya, kita lanjut ke konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kalau ada siswa coret-coret meja, suruh saja bersihkan. Tidak usah dihukum. Itu bukan hukuman, konsekuensi. Menggantikan kertas tugas taman yang telah dicoret-coret. Nah, dan pergi lagi suruh pergi lagi di lapangan. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, di sini konsekuensi cuma 3 dan dilihat berapa salahnya. Ya, dilihat dulu kelompok penghargaan berapa salah? 2 salah. Kelompok konsekuensi benar semua. Kelompok hukuman berapa salah? 1. Kelompok motivasi salah semua. Berapa salah? Berarti 2 ya? 3 salah karena konsekuensi itu 3 saja. Iya, aplaus dulu buat kita semua. Ya, itulah kita bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ya, jadi kita sudah tahu yang mana hukuman sebenarnya, yang mana konsekuensi, yang mana seharusnya kita tidak lakukan di kelas lagi setelah kita mengetahui mana hukuman, mana konsekuensi. Ya, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini sebetulnya dihukum oleh penghargaan. Biasanya kalau kita kasih anak-anak penghargaan, sebetulnya kita dihukum. Sebetulnya anak-anak itu kita hukum kalau kasih penghargaan. Dari mulai sekarang tidak usah masih kasih penghargaan anak-anak. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan tersebut, di mana penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi pada saat kita kasih penghargaan, dia termotivasi. Tetapi pada saat kita berhenti memberikan penghargaan, maka motivasi juga itu berhenti. Bahwa dia barangkali tidak ada di penghargaan lagi, tidak dikasih masih gula-gula, berhenti berkembang, tidak akan membuat artikel selanjutnya. Tetapi mahasiswa yang membuat artikel tanpa dibayar itu terus menerus mengembangkan dirinya. Itu namanya penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Yang mana penghargaan mematikan kreativitas pada saat ada siswa membuat puisi. Itu mau membuat puisi kalau dikasih penghargaan. Buat puisi, dikasih nanti. Nah itu. Jadi pada saat Bapak Ibu tidak memberikan penghargaan, maka dia tidak akan
berkreativitas lagi terhadap dirinya. Terus penghargaan hukum. Contoh, kan sekarang kita sudah dilarang memberikan ranking kepada anak-anak. Dulu itu selalu ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Itu adalah penghargaan menghukum. Menghukum sebetulnya yang ranking 2. Yang ranking 1 itu kita kasih penghargaan. Ini ranking 1. Dan ranking 2 sebetulnya dihukum. Kenapa? Karena ranking 1 saja yang selalu kasih penghargaan. Dan ranking 2-nya itu walaupun dikasih penghargaan tapi tidak sama dengan penghargaan yang diberikan oleh ranking 1. Itu penghargaan hukum. Nah, selanjutnya sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pertama itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka di tahun 2004. Menurut Selkom, dosen, restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sekira seperti itu untuk materi restitusi akan disampaikan oleh teman kita nanti. Jadi kesimpulannya di sini penguatan kita hari ini, kita harus mengetahui yang mana itu hukuman, yang mana konsekuensi. Selanjutnya tidak usah mungkin kasih penghargaan kepada siswa.